Shalom. Baiklah, pada hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya Allah hadir di tengah-tengah pujian kita. Baik, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kau bertahta di atas pujian umat-Mu. Haleluya. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu Yesus. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, Engkau yang bertahta, atas pujian Haleluya, kami memuja-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, tinggikan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, tinggikan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Shirabaralabaya syandaralabaralabaya se. Uriaralamaya ramaya syandaralamaya ralayamu. Haleluya. Kami menyembah nama-Mu Tuhan. Shiraralawaradiaralamaya syande. Uriaralamaya ralamaya she. Haleluya. Uriarabaya shekene moriaralabarabaya she. Ini rabarabaya sikaralabalabaya sanya.
Uriara la bala la bala la bayase. Nekene mediara la barani ara mayase kene mediara la mayambo. Uriara la bala la bayasanya. Uriara la bala la bayase. Uriara la bala la mayase kene mediara la bayase. Uriara la bala la bayasanya la bala la bayara la mayambo. Uriara la bala la bayase. Hallelujah. Uriara bayasanya la bala la bayara la mayambo. Uriara bala la bayase. Uriara la bayasanya la bala la bayara la mayambo. Uriara la bala la bayasikara la bala bayasanya la mayara la mayambo. Uriara la bala la bayase. Nemeken yara la bala la bayase. Yara la bala la bayase. Yara la bayase. Yara la bala la bayasanya. Yara mana la bayase. Uria bara bayasikara la bala la bayasanya. Yara bara la yara la yamo. Uriara la varia bayase. Neremon yara la bala la bayase kene merenia. Yara la bala la bayase andia. Uriara la mayara la bala la bayase. Yara la bala la bayase kara la bala la bayara la mayara la yara la yambo. Shikiri bikara la bala la bayase. Yara la bala la bayase kara la bala la bayase andara la yara la yambo. Yara la bala la bayase. Yara monia la bayase andara la bayase. Yara la bala la bayase. Nemene monia la bala la bayase. Yara la bala la bayara la yara la yambo. Yara mayase kene menia la yambo. Yara la bala la bayase. Yara la bala la bayase. Uriara la bala la bayase. Urina la bayase. Nemeken yara la wariara mayasanye. Uriara la bala la bayase. Neremon yara la bala la bayase. Yara la bala la bayase. Kara la bayasanya. Maria Ramaya Sikara la bala la bayase. Inyara la bala la bayase. Yara la bala la bayase. Uriara la bala la bayase. Maria la bala la bayase. Yara la Maria bayase. Yara Maria la bala la bayase. Kami memuliakan namamu Tuhan. Kami tinggikan namamu Yesus. Kami agungkan namamu Tuhan. Haleluya. Kaulah Raja yang mulia. Kaulah Tuhan kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya Tuhan. Engkau kami tinggikan, Engkau kami muliakan Tuhan. Karena Engkaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Dan kami percaya Engkau bertahta atas pujian kami Bapa. Pada hari ini kami beribadah kepadamu, kami menyembah Engkau Tuhan. Karena kami Tuhan merasakan kebaikan Tuhan. Kami merasakan kedahsyatan Tuhan. Kami merasakan pimpinan Tuhan. Bahkan proteksi Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupan kami hari demi hari Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang selalu baru dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau naikkan pujian syukur kami kepada kamu Tuhan. Karena Engkau Allah kami Tuhan, Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Untuk memuliakan namamu Tuhan. Karena hanya Engkau saja yang layak untuk kami puji, untuk kami muliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya saat kami Tuhan memuji namamu Tuhan, ada kebebasan terjadi, ada kesembuhan terjadi. Oh Tuhan, kami akan mendapatkan penghiburan daripada Engkau. Kami akan mendapatkan kekuatan daripada Engkau Tuhan. Karena semuanya itu Engkau berikan kepada kami Tuhan. Orang-orang yang berharap kepadamu Tuhan. Dan kami tidak mengizinkan jika masih ada roh-roh kegelapan yang mencoba mengganggu Tuhan ibadah kami saat ini. Kami bersehati, kami usir keluar di dalam nama Yesus Kristus. Oh Tuhan, kami aja mengizinkan Roh Allah yang bekerja di tengah-tengah kami. Oh menguasai kami Tuhan, menjamah kami Tuhan. Urapan-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya urapan-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan hamba-Mu Tuhan
yang sudah Engkau persiapkan juga untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengurapi hamba-Mu Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu, dengan hikmat wibawa daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sehingga kami boleh Tuhan menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya, luar biasa. Karena Allah kita Allah yang baik, Allah kita Allah yang luar biasa. Dan pada hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan karena Dia Allah kita yang besar, Allah kita yang dahsyat. Mari kita memuji Tuhan karena kita percaya Dia bertahta di atas pujian kita. Dan saya percaya saat ini ada kelepasan, ada kesembuhan, ada kemenangan. Haleluya. Puji Dia dengan bersorak-sorai karena Allah kita yang luar biasa. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Kau terbesar Tuhan, kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Haleluya Tuhan. Kami mau terus memuji nama-Mu Tuhan. Kau yang terbesar dan Engkau yang mulia Yesus. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, yes, dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau yang terbesar, kau yang besar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Semangat, semangat. Sukacita dalam Tuhan. Dia Allah yang mulia, Allah yang besar. Haleluya. Kami bersukacita dalam Engkau Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari bagi Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari kita melompat bagi Tuhan, katakan kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatan. Yes, kau yang terbesar, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu.
besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Yes, biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Saya ingin membacakan sebuah ayat di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari kita bersyukur kepada Dia. Dia Allah kita yang dahsyat, gunung batu kita, kota benteng kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara, yes Lord, dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Allah gunung batu kami, kekuatan kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur pada Dia. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi katakan bersyukur. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Serukan Dia, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia. Maha kuasa, maha mulia, yes. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Yang maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, Kau bertata
betapa tak terlukiskan kasih-Mu Tuhan. Amin. Dalamnya kasih-Mu bagi kami semua. Kau mengasihi umat-Mu Yesus. Haleluya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu Tuhan, dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan, haleluya, katakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertanda atas semesta. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersukacita dalam Engkau, karena kasih-Mu yang luar biasa. Amin. Yesus. Kami mau menari bagi-Mu Tuhan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Haleluya. Dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Bentuk tangan bagi Dia, katakan yes, Allah yang Maha kuasa. Amin. Kau bertahta atas semesta. Yes. Oh, Allah yang Maha kuasa. Haleluya. Amin. Kami agungkan Kau Tuhan. Yes. Haleluya. Sekali lagi katakan Dia yang Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Dialah Allah yang Maha kuasa, Allah yang besar, Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Hati kami bersorak sebab Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang setia Tuhan. Betapa kasih-Mu besar bagi kami semua. Engkau menyelamatkan kehidupan kami. Engkau memberikan hidup-Mu Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu Tuhan? Selain kami naikkan pujian syukur kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dia Allah yang setia. Haleluya.
Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau harapanku, Kaulah harapan hidupku di dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku Yesus. Betapa baiknya Tuhan Engkau Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Kau luar biasa Tuhan untuk umat-Mu Tuhan. Yes Lord. Amin. Kami memuji nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Yes Lord. Dengan apa kan ku balas. Bersyukur kepadamu Tuhan. Segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
pujian bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu Lord. Haleluya. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi nama-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Sekali lagi, segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, menyembah nama-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Siara la wala la waya syanda, ria la la waya se. Syukur bagi nama-Mu yang mulia. Syukur buat kedahsyatan-Mu Tuhan. Shere menen yara la wada ramaya se. Yara la wala la waya syanda. Niri la 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 waya se. Haleluya. Yara la wada la waya se. Yara la wala la waya sanya. Indara la la ya, indara waya se. Yara la wada la waya sikala la wala la waya sanya. Yara la ya mo. Yara la wala waya se. Yara la waya ya mo. Yara la waya sikala la wala waya se. Yara la wala waya ya mo. Yara waya se. Yara la wala waya sanya. Yara la waya sikala la waya se. Nene mori yara la ya mo. Haleluya. Karala wala la waya si karala wala la waya se yara la wala la waya se indara la ya se
Oria karala wala la baya sikana la wala la wala la wala la baya se. Yara la wala la wala la baya se. Yara da da la yara la ya mo. Yara la wala la baya se. Yara la baya la baya la baya la yara la ya se. Uriara la baya sikana la wala la baya shana. Uriara la wala la baya se. Yara la baya la ya mo. Hallelujah. Yara la wala la baya se. Reberiana la maya la yara la ya mo. Yara la wala la baya se. Reberiana la maya la ya mo. Yara la wala la baya sanya. Yara la ya. Yara la maya la ya mo. Hallelujah. Yara la baya se. Yara la baya sanya. Yara la ya mo. Yara la baya se. Gloria cara la baya se. Nira bara baya sikara la baya sanya. Yara la baya se. Nemerelia bara la baya ya mo. Yara la baya se. Nemerelia la bara la baya se. Yara la baya ya mo. Yara la bara la baya sikara la bara la baya se. Yara la bara la baya shana la baya se. Yara la baya san yara la bara la baya se. Yara la baya la ya mo. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan, limpah rahmat daripada Engkau. Kami boleh menyembah, kami boleh memuji besarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala hal baik yang masih kami boleh terima sampai saat ini. Biarlah kami hanya boleh bersyukur dan memuji nama daripada Tuhan. Karena itu ungkapan syukur kami, mulai pujian telah kami naikkan. Bapa, kalau sebentar kami akan membaca, merenungkan sebagai firman Tuhan. Kau tolong bantu kami supaya kami dapat mengerti apa yang kami baca, apa yang kami dengar. Dan Roh Kudus sendiri mampukan kami supaya kami boleh melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami makin hari makin boleh bertambah dan bertumbuhkan pengenalan akan Tuhan. Dan biar hidup kami boleh selalu ada dalam kehendak Tuhan dan memuliakan nama daripada Tuhan. Kau berkati waktu ini, kau berkati kami semua. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan, kau berkati kami semua yang mendengar firman Tuhan. Sehingga kami semua boleh menerapkan, melihat dan menikmati kekayaan akan kelimpahan firman Tuhan. Kami serahkan pimpinan semua dalam tangan Kau, biar kami beracara dari awal sampai pada akhirnya. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa, kami bersyukur untuk semuanya ini. Amin. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa kabar hari ini? Iya ya, saya yakin luar biasa, juga sungguh amat baik. Karena Tuhan masih memberikan kepada kita hari yang sangat indah pada hari ini. Baik saudara, bahwa dalam kehidupan ini, akhir-akhir ini kita semua mengalami, bahkan seluruh dunia ya. Kita sekarang sudah mengalami ada satu permasalahan yang begitu besar, tapi dalam kehidupan kita, kita mau melakukan atau apapun juga, pasti kita akan mengalami 3 hal masalah dalam kehidupan kita selama kita masih ada dalam dunia ini. Saudara, masalah yang pertama pasti semua manusia akan mengalami, siapapun itu, juga kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, kita pasti juga semua orang akan mengalami yang namanya penderitaan. Ya, orang semua akan mengalami penderitaan, entah itu kemiskinan, penderitaan dalam secara fisik, kecacatan dan lain sebagainya. Ada yang segala hal yang terkandung dalam penderitaan dalam hidup ini. Yang kedua, semua manusia pasti juga akan mengalami yang namanya adanya kejahatan dalam kehidupan ini. Saudara ya. Lalu juga saudara yang ketiga, yang mau tidak mau manusia juga pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ya. Jadi penderitaan, kejahatan dan kematian ini adalah 3 masalah yang tidak bisa kita hindari. Baik juga untuk siapapun manusia yang ada di bumi ini, juga bagi orang-orang percaya. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, yang terpenting adalah di mana ada pembedaan atau perbedaan antara sikap orang percaya terhadap ketiga masalah ini.
Saudara, kita akan baca satu bagian firman Tuhan, ya, yaitu di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Ini ayat yang sudah sangat beken sekali ya. Kita akan baca sama-sama Filipi pasal yang Filipi 4 ayat yang ke-13. Ya. Ya, di situ sudah ditampilkan. Ya, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Saudara, Filipi ini adalah tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi tentunya, tetapi dia diberikannya yaitu ditulis di dalam waktu Paulus di penjara. Saudara, ciri dari kitab Filipi ini adalah surat sukacita. Saudara, satu hal yang aneh gitu ya, artinya suatu hal yang unik, ditulis dalam penjara dalam keadaan yang sulit, menderita, tetapi banyak kata-kata di sana dari suratnya disebutnya surat sukacita. Ya, nanti kalau misalnya di handphone gitu ya, di search ya, pilihlah kitab Filipi, lalu diketiklah kata sukacita. Maka akan muncul ya dalam terjemahan baru bahasa Indonesia ada 12 kata sukacita muncul sebanyak dari Filipi ini. Nah, Saudara, sehingga kita perhatikan di sini, kalau orang yang menderita, cerita tentang menderita, wajar nggak? Wajar. Kalau orang yang sukacita, cerita tentang sukacita, wajar juga? Wajar. Sekarang kalau orang sukacita, cerita tentang derita. Nah, rada error dikit ya. Artinya agak aneh begitu. Tetapi yang luar biasa adalah dalam keadaan menderita, tapi dia menceritakan sukacita. Kalau tidak ada kekuatan yang ilahi, orang ini gak akan bisa demikian. Betul ya? Maka kita perhatikan Rasul Paulus, dia itu betul-betul ada dalam lingkup Kristus. Maka saudara di pasal sebelumnya di awal-awal dalam surat Filipi, Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah satu keuntungan. Nah, saudara, sehingga itulah kalau kita perhatikan juga sejarah pertobatan dari Paulus, dia begitu bangga, istilahnya silsilah dia begitu luar biasa. Ya, dia sampai bandingkan, kalau mau sombong-sombongan, ayo saya dari keturunan Benyamin. Ya, lalu dikatakan juga dia secara melakukan hukum Taurat, dia begitu ketat sekali dan sebagainya. Tetapi dia katakan begitu berjumpa dengan Kristus, semuanya itu kuanggap sampah. Artinya Kristus itu adalah satu yang luar biasa untuk seorang yang namanya Paulus. Nah, sehingga dia bisa dalam keadaan menderita pun dalam penjara, dia bisa kirim surat kepada jemaat di Filipi, isinya tentang sukacita. Nah, saudara, kita akan belajar hari ini, saudara ya, dari yang namanya Rasul Paulus ini. Nah, saya akan bacakan dua terjemahan Alkitab yang lain, ya, biar ditayangkan yang terjemahan baru, saya bacakan terjemahan yang lain. Saudara, dalam Alkitab Kabar Baik untuk Kaum Muda, ayat yang sama dibilangnya begini, ya. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Ya, saya garis bawahi dalam Kabar Baik untuk Kaum Muda itu ada kuasa di situ, ada Kristus, ada kekuatan dan segala rupa. Lalu satu lagi dalam Alkitab Firman Allah yang hidup dibilang demikian. Sebab saya dapat melakukan segala kehendak Allah. Nah, ini di yang dua itu enggak ada ya. Segala kehendak Allah dengan pertolongan Kristus yang memberi saya kekuatan dan kuasa. Nah, saudara, dari tiga ayat, dari tiga terjemahan ini, dari ayat Filipi 4 ayat 13, maka saya akan mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, Paulus ini atau yang utama di dalam kehidupan kita, yang terpenting, core-nya, yaitu harus ada yang namanya di dalam Kristus. Terjemahan baru dibilang, ya ada di situ dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Jadi penekanannya adalah di dalam Kristusnya. Paulus begitu menyadari, dia maka seorang yang bisa melakukan orang yang menderita, tapi memberikan kabar sukacita, ada kekuatan ilahi, kalau dia ada di dalam Kristus. Saudara, maka ini penting banget. Saya nggak peduli tadi dari tiga hal, ada penderitaan, kejahatan, mungkin sampai kematian pun. Cara meninggalnya seperti apapun. Tapi yang pasti yang harus kita pedulikan adalah bagaimana kita setelah mati.
ya, maka di situ ada satu kekuatan, ada pengharapan, ada penghiburan di dalamnya, yaitu di dalam Kristus, maka semua menjadi suatu hal yang menenangkan untuk Paulus. Jadi esensinya ada di situ. Dan fokusnya kalau kita perhatikan dalam setiap perkara yang kita hadapi, fokusnya itu adalah ada di tadi terjemahan firman Allah yang hidup, yaitu apa? Kehendak Allah. Firman Allah yang hidup bilang, sebab saya dapat melakukan segala kehendak Allah. Ya, jadi segala kehendak Allah. Nah, saudara, di dalamnya dalam Kristus, lalu apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita melakukan segala perkara kehendak Allah, kehendak Allah. Saudara, ini fokusnya. Lalu saudara, maka Kristus itu dia kasih senjata, yaitu apa? Kekuatan dan kuasa. Firman Allah yang hidup menerjemahkannya di situ dengan pertolongan Kristus yang memberi saya kekuatan dan kuasa. Maka di dalam Kristus, dan Kristus itu juga untuk melakukan kehendak Allah, dia kasih kekuatan buat kita menghadapi semua perkara dan juga dikasih kuasa. Nah, saudara, kita lihat di sini ada perbedaan orang Kristen. Semua masalah tadi saya katakan manusia sama menghadapinya, penderitaan, kejahatan, dan kematian. Tetapi sikap seorang percaya tentu harus ada beda, yaitu di dalam Kristus untuk kehendak Allah, dan kita bisa karena punya kekuasaan, yaitu kuasa dan juga ada kekuatan. Dan objeknya dikatakan di sini, objeknya apa sih? Terserah, segala perkara. Terjemahan baru dibilang segala perkara. Jadi apapun perkara, permasalahan hidup kita, apapun juga. Jadi yang penting core-nya seperti tadi. Ya, lalu terjemahan kabar baik untuk kaum muda dibilang segala perkara itu adalah segala rupa keadaan. Nah, saudara, kalau kita konklusikan semuanya dari 3 terjemahan ini, maka kita dapatkan satu pemaknaan bahwa di dalam Kristus itu satu hal yang sangat aman untuk kita. Nah, karena dikasih senjata, maka kita bisa menghadapi apapun situasi, kondisi yang kita alami. Amin. Nah, maka saudara, kita perhatikan di sini penting banget, di dalam Kristus itulah yang paling utama. Nah, saudara, kita lihat di sini, maka saudara, pada waktu surat ini ditulis, di sana itu ada ajaran yang namanya dari kaum Stoa, saudara ya. Nah, saudara, kaum Stoa pada waktu itu, dan juga sehingga Paulus juga membandingkan dengan ajaran atau filsafat kaum Stoa itu, ya, yaitu ada satu kata. Kaum Stoa itu ada satu kata yang populer, ya, yaitu apa? Tentang mencukupkan diri. Kaum Stoa dia punya pendapat demikian, ya, orang itu bisa bahagia bukan punya banyak hal katanya. Pengen bahagia bukan berarti harus punya banyak hal, tapi kalau pengen bahagia harus sedikit punya keinginan. Wah, saudara, capek nggak tuh kira-kira? Ini filsafatnya bagus ya. Kalau saudara pengen bahagia, jangan pengen banyak punya, tetapi harus sedikit, pengen ada keinginan katanya. Padahal kita kalau punya keinginan sedikit menderita juga nggak? Justru gara-gara kita punya keinginan banyak memiliki, disitulah penderitaan ada. Itu kata Stoa, saudara ya. Nah, saudara, kita perhatikan, dan juga dia bilang, sehingga kalau kita ingin bahagia, juga kita harus mengalahkan emosi-emosi yang ada dalam diri kita. Nah, saudara, sehingga waktu Paulus datang, waktu dia kasih surat juga kepada jemaat di Filipi, dia perbandingkan dengan kaum Stoa ini. Nah, saudara, yang pertama adalah begini, kaum Stoa bilang, aku ingin mendapat kepuasan dengan tindakan yang sengaja dari kehendakku sendiri. Jadi kekuatannya siapa? Diri sendiri. Tapi Paulus bilang, aku dapat menanggung segala sesuatu di dalam Kristus. Saudara, dibedakan oleh dia, di-compare, yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara, sumber itulah yang membedakan kaum Stoa dengan yang Paulus bilang. Stoa juga bilang, kepuasan itu adalah hasil upaya manusia. Jadi manusia yaitu ada upayanya, saya menghasilkan kepuasan. Sedangkan menurut Paulus, kepuasan adalah merupakan anugerah dari ilahi, dari Allah sendiri. Stoa bilang, mencukupkan diri itu tujuan akhirnya mencukupkan diri. Tetapi Paulus bilang kita bisa mencukupkan diri kalau dicukupkan oleh Allah. Nah, saudara, kita perhatikan di sini sehingga banyak sekali perbedaan-perbedaan, ya. Nah, tetapi kalau kita perhatikan dengan usaha manusia, filsafat Stoa ini gagal. Yaitu sebab apa? Sebab dia ini semua tidak manusiawi pada akhirnya.
Ya, tetapi iman Kristen itu bisa berhasil sebab apa? Berakar dari Allah. Karena segala perkara dalam hidup ini sebetulnya kalau kita pakai kekuatan sendiri, saudara, satu hal itu luar biasa, hasilnya adalah mengecewakan. Ya, saudara, saya dapat WA juga, saudara ya, itu pasti Bapak Ibu yang dapat ya. Itu ada miliuner katanya di Eropa sana. Ya, saya heran tuh orang bisa nge-shoot kayak begitu ya. Jadi tungguin ya, jadi seorang milioner kaya banget ya di sebuah negara di Eropa sana, dia bunuh diri dari gedung yang tinggi banget. Saudara dapat itu ya, lalu soal itu tinggi banget di-shoot, ditungguin begitu. Akhirnya terjun juga tuh, karena apa saudara? Keluarganya yang lainnya udah meninggal, kena COVID-19, dia tinggal sendiri tapi dia kaya banget. Saudara kita perhatikan ya, menghadapi yang demikian aja kedukaan kayak begitu. Dia akhirnya enggak, udahlah sama aja kita terjun. Dan betul itu, saya waktu itu langsung lihat, langsung saya berhentiin itu. Betul-betul, cut kayak begitu. Orang pada jerit-jerit pada. Nah saudara kita perhatikan, lihat ya di sini ya. Kalau dengan kekuatan sendiri, orang tidak ada yang mampu untuk mengatasi setiap permasalahan. Maka yang penting adalah di dalam Kristus, itulah yang menjadi utama iman Kristen. Nah saudara, sehingga dalam keseharian kita kalau begitu kita sebagai orang percaya mengalami hal yang sama semua manusia. Kalau begitu kita harus seperti gimana menghadapinya. Saudara, paling tidak ada 3 hal. Ya, ada 3 hal yang bisa kita bawa pulang dan 3 hal ini harus terus kita hidupi sehingga menghadapi setiap permasalahan apapun. Saya yakin dan percaya kita bisa mengatasinya di dalam Kristus. Ya. Yang pertama saudara ya, maka saudara apapun yang ada dalam kehidupan kita. Maka Paulus ayat sebelumnya dia bilang, aku tahu itu apa kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi bagi Paulus mau kelimpahan kek, mau kekurangan kek, gak jadi masalah buat dia. Ya. Nah saudara, kalau kita mau telusuri lagi sebetulnya jebakannya itu banyak yang mana? Orang itu sering jatuh di mana? Penderitaankah atau pada waktu dia sejahtera? Sebetulnya pada waktu dia sejahtera banyak orang jatuh. Orang kalau menderita dia struggle, dia cari bagaimana cara mengatasinya. Tapi kalau orang udah dalam keadaan kesejahteraan, ada zona nyaman, dia lupa. Lama-lama dia jatuhnya justru dalam keadaan zona nyaman. Nah saudara, sehingga Paulus bilang mau suka kayak mau duka kayak terserah, tetapi di dalam Kristus saya bisa selalu menang. Jadi apapun saudara permasalahannya. Maka saudara, yang pertama yang saya dapatkan, maka sikon apapun, langkah yang pertama kita harus punya respon yang benar. Kita harus punya respon, ya. Artinya sikap kita ini responsif begitu. Nah saudara, apa itu responsif? Ini satu hal menurut saya yang sangat penting banget dalam keadaan zaman sekarang. Masalahnya apapun juga. Nah responsif diterjemahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah cepat atau suka merespon. Responsif itu bersifat menanggapi, cepat tanggap, tergugah hati. Nah ini yang terakhir yang bagus menurut saya. Bersifat memberi tanggapan dalam kurung tidak masa bodoh. Jadi orang yang percaya ada masalah dalam kehidupan ini, kita harus responsif, respon yang benar, memberikan yang tepat, ya. Jangan kita masa bodoh, tidak melarikan diri, tapi kita harus punya respon yang benar terhadap masalah apapun dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Dalam kehidupan ini ada dalam beberapa hidup kita ini ya, ada hal yang kalau saya mau bagi, ada hal yang menjadi tanggung jawab saya dan yang juga menjadi hal yang dapat dikontrol oleh saya. Nah yang kedua adalah jadi tanggung jawab dan yang dapat dikontrol. Yang kedua yang tidak dapat dikendalikan atau tidak dapat dikontrol dalam kehidupan kita. Contoh saudara ya, kita punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Nah kita ada tanggung jawab, betul ya. Kita bekerja, ada tanggung jawab. Kita melayani, ada tanggung jawab. Itu kita harus lakukan dengan sebaik-baiknya. Lakukan itu. Tapi juga ada juga yang sama sepadan dengan itu adalah hal-hal yang kita kontrol dalam kendali kita. Ini adalah satu pekerjaan, satu hal yang bisa kita lakukan dengan di planning. Ya kalau kita kuadran itu bentuk prioritas, maka ada hal yang penting dan genting gitu kan ya. Yang bisa di planning kita rencanakan itu adalah hal yang penting ya, tapi tidak genting kan gitu. Atau penting tidak mendesak, itu baru kita bisa planning ya. Nanti minggu depan saya jadwalnya ini. Nah saudara, waktu kita planning itulah yang bisa kita kendalikan, betul ya? Waktu kita melakukan tanggung jawab kita, mana yang bisa kita kendalikan? Persiapan untuk kita bekerja, persiapan untuk pelayanan dan sebagainya. Itu bisa kita dalam kendali kita. Tetapi banyak hal yang di luar kendali kita.
Misal saudara kita udah rapi-rapi kayak tadi itu ya. Sebetulnya saya udah nyampe tadi ya di sebelah ya, hujan langsung disambut, memang wajar namanya juga kota hujan ya. Begitu nyampe langsung hujan. Pantas disebut kota hujan ya. Nah lalu saudara ada yang naik mobil, zut belok ke gereja ya. Gak lama naik motor saudara ya dan sebagainya. Nah bayangin tadi siapa tuh yang ada pasti pelayan yang kehujanan lah ya. Nah saudara, kita udah cakep-cakep, kita udah salin dan sebagainya, hujan. Sekarang saya tanya, hujan itu di luar kendali atau dalam kendali kita? Di luar, saudara ya. Juga apa yang terjadi akhir-akhir ini, ada wabah seperti ini, dalam kendali, di luar kendali? Di luar kendali. Menurut penelitian, 90% hal yang terjadi kita alami itu di luar kendali loh. Ya, tetapi ada satu hal yang penting. Ya, jadi cuma 10% yang bisa kita kendalikan. Tetapi yang penting adalah banyak hal di luar kendali kita. Tetapi sikap kita terhadap yang tidak bisa kita kendalikan, 100% gimana kita? Respon kita mau jadi apa terserah. Melarikan diri bisa, bunuh diri bisa, banyak ya. Nah saudara, itu tergantung siapa? 100% respon itu tergantung kita. Sehingga kita harus betul-betul punya respon yang tepat dalam menghadapi setiap permasalahan, setiap perkara yang tadi ayat-ayat tadi dikatakan. Apapun bentuknya, respon yang benar. Saudara ya. Nah maka saudara ada yang namanya serenity prayer. Ya, Nelbert ini dia pernah doa bagus banget. Dia bilang begini, ya, Tuhan kasih kekuatan untuk hal-hal saya dapat menerima, untuk hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Jadi saudara kalau di luar kendali, kita berdoa kepada Tuhan minta apa? Kekuatan. Maka Paulus tepat sekali, kita minta kekuatan kepada yang di atas setiap perkara, yaitu Kristus. Ya, Nelbert dia bilang, Tuhan beri kekuatan untuk menerima hal yang tidak bisa saya ubah. Kedua, Tuhan saya minta keberanian untuk saya mau mengubah apa yang bisa saya ubah. Nah saudara, sehingga kalau kita perhatikan ada banyak dosa, kelemahan, kebiasaan buruk sebetulnya dalam kendali kita. Bisa diubah nggak? Bisa, cuma seringkali kita nggak mau berani untuk mengubah hal itu. Ada banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan, kita harus berani. Maka berdoalah minta keberanian. Dan terakhir dia bilang begini, minta kekuatan untuk tidak bisa diubah, minta keberanian untuk yang bisa diubah, dan Tuhan beri kepada saya hikmat dan bijaksana untuk membedakan keduanya. Mana yang bisa saya ubah, mana yang nggak bisa saya ubah. Saudara, ada hal yang nggak bisa diubah, kita maksa ubah, menceret kita, capek kita, betul ya? Saudara, yang harusnya kita ubah tapi kita nggak mau ubah, masalah nggak hilang-hilang. Maka saudara, hikmat ini penting banget. Nah saudara, biarlah kita punya respon yang benar, apapun masalah hidup kita. Yang pertama adalah respon yang benar di dalam Kristus. Ya, bagaimana kita punya respon yang benar, maka diubah dimulai segala hal dari pola pikir. Ya, kita pikirkan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita firman Tuhan adalah kebenaran absolut. Apa kata firman, maka sikap kita juga harus sesuai dengan firman menghadapi setiap masalah. Itu nomor satu. Saudara, yang kedua adalah selain respon yang benar atau responsif, yang kedua dalam mengatasi setiap perkara ini di dalam Kristus, kita harus juga punya satu yang namanya adalah adaptable, adaptasi, kemampuan bisa beradaptasi. Saudara, kemampuan beradaptasi ini satu hal yang teknisnya gitu, kita harus punya sikap yang adaptasi. Nah saudara, kemampuan beradaptasi itu adalah definisinya dapat menyesuaikan, garis miring, disesuaikan dengan kondisi dan keperluan tertentu. Nah saudara, menurut saya ini perlu yang namanya kita kemampuan beradaptasi teknis dalam mengatasi setiap permasalahan. Ya, di dalam Kristus, tetapi waktu teknisnya kita responnya benar, setelah itu kita ada kemampuan beradaptasi. Saudara, semua makhluk hidup sebetulnya dikasih karunia oleh Tuhan untuk kemampuan beradaptasi, untuk mempertahankan hidup. Juga manusia, dan bagi saya manusia mempunyai kemampuan adaptasi yang paling hebat. Contoh saudara, misalnya ya, kalau kita siang matahari terik dan sebagainya, kita naik motor atau naik mobil, kita silau begitu ya. Masuk ke di rumah, ya, ruangannya gelap, pakai lilin. Gelapnya kabina-bina nggak? Keterlaluan nggak gelapnya? Begitu udah panas, ya, kenapa jadi kabina-bina ya?
keterlaluan ya. Nah jadi kita waktu terang begitu masuk ke tempat yang gelap padahal ada lilin, gelapnya itu gelap banget, betul ya. Tapi saudara coba berapa menit kemudian, lama-lama kita bisa lihat dengan satu cahaya lilin pun. Jadi kita bisa lihat terang dan lainnya, betul ya. Nah itu artinya apa? Ada kemampuan adaptasi, betul? Binatang pun sama, ada kemampuan beradaptasi. Maka ada burung musim dingin dia akan pergi migrasi kemana gitu kan ya, dia pindah. Itu kemampuan adaptasi juga enggak? Ya, bunglon sama juga enggak? Semua manusia. Nah saudara misalnya begini, seandainya kita contohin ya, misalnya ada orang di gurun, hidup di gurun nih, pindahinlah ke kutub utara. Ekstrim ya contohnya. Kira-kira kalau dari gurun pindah ke kutub utara, mati nggak tuh orang? Mati kah? Saya yakin nggak, paling di sana dia flu ya, seminggu 2 minggu. Lama-lama adaptasi nggak? Adaptasi, akhirnya bisa hidup. Dibalik, orang yang biasa di kutub yang dingin, pindahinlah ke gurun, mati nggak? Mungkin dia juga demam, meriang dan sebagainya ya, tapi nggak lama dia adaptasi dan juga bisa hidup. Nah saudara, kemampuan adaptasi itu adalah kemampuan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah saudara, biarlah dalam menghadapi kehidupan kita pakai perlengkapan yang Tuhan kasih ini. Saudara, di dalam satu survei terus dikasih ada 10 skill ya, yaitu oleh yang namanya American Society Training Development. Dia kumpulin bahwa ada 10 skill atau keterampilan pemimpin. Ya, saya nggak bahas 10-nya. Di dalamnya salah satunya yaitu adalah change management. Memanage untuk perubahan. Yaitu kemampuan adaptasi ini. Saudara, dalam hidup kita perlu nggak yang namanya change management? Perubahan kayak begitu. Nah saudara, orang yang demikian itu ciri khasnya seperti apa? Perubahan itu udah pasti akan terjadi. Kita lihat air dalam sungai yang mengalir atau dalam kali dan sebagainya ya. Maka kelihatannya seperti sama. Sebetulnya itu air yang sama apa enggak? Tidak. Setiap hari itu banyak perubahan dalam hidup kita. Kita pun setiap hari juga berubah. Makin tua lah, apalah dan sebagainya. Betul ya? Saudara, semua itu. Nah, sehingga orang yang bisa bertahan itu orang punya satu skill yang namanya change management. Memanage bagaimana ada perubahan. Di sini perlunya apa? Satu perhatian dalam setiap kehidupan dan orang bisa beradaptasi. Nah, dalam hal ini kalau kita perhatikan saudara ya, maka kita bisa kemampuan beradaptasi. Kita lihat sekarang perubahan zaman seperti apa. Maka kita harus ada kepekaan di dalamnya. Ya, sebagai contoh saudara ya. Pentingnya change management ini. Saudara, zaman dulu ya orang ibadah gereja, saya masih ingat ya. Dulu itu ibadah misalnya kebaktian satu itu pagi, lalu yang keduanya siang. Ya misalnya jam 6:30 lah sama jam 10. Zaman dulu itu paling banyak kebaktian yang hadir pagi atau siang? Dulu. Ini orangnya orang sekarang sih semuanya ya. Nah saudara, zaman dulu itu yang penuh itu ya, gereja itu ya, kebaktian pagi. Ya. Nah kita lihat nih perubahannya, ini jadul nih, jarang zaman sekarang yang pagi atau siang? Siang. Nah saudara, kita harus perhatikan ini, kenapa ini ada perubahan kayak begini? Ya. Nah saudara, udah seperti kayak demikian, sikap di dalam ibadah. Ada perubahan juga dari orang Kristen? Oh iya. Saudara, kalau kita perhatikan ada banyak perubahan ya. Dulu kalau orang jadul ke gereja, malamnya disiapin tuh bajunya, baju yang sopan. Benar, kalau disebut berikan persembahan yang terbaik ya, itu orang jadul itu persiapan uang yang masih lurus, yang terbaik. Sengaja dia ke bank ya, uang yang terbaik untuk apa? Ibadah. Sekarang yang terbaik itu nominal, yang warnanya merah, baru itu terbaik. Udah begitu masukinnya gimana? Maka dikers-kers begitu itu. Bukan yang lurus-lurus, betul ya? Maka bagian kolektan itu, kalau terakhir bagian hitung kan susah ya, lurus-lurusin lagi, benar kan ya? Nah saya lihat konsep kayak demikian. Lalu dalam sikap, dalam ibadah, dalam memuji Tuhan, begitu ada firman Tuhan yang menemplak dia dengan ayat firman Tuhan. Orang jadul nangis dia, tobat.
Waduh, firman Tuhan yang berkuasa, terima kasih Tuhan menegur saya. Anak sekarang jemaat jarang, zaman sekarang. Firman Tuhannya kena, firman Tuhannya sama, ada kuasanya, tertemplak ya. Sikapnya gimana? Kurang ajar, pendeta nyindir. Beda? Ya. Di sini dia pakai ayat, berikan perpuluhan kepada Tuhan, itu uang Tuhan. Enggak kasih, nyuri uang Tuhan. Aduh, tertemplak, saya 3 bulan udah enggak kasih perpuluhan. Ya, gimana Tuhan, saya berjanji, gajian ke depan dirapel, jadi 30%. Maka dia setiap minggu, ya bahkan 1 minggu 4 kali lah, ya makannya mie instan. Ngirit-ngirit supaya bisa apa? Bayar tuh dulu utang 30%. Benar? Ayo jemaat sekarang. Ayatnya sama, khotbahnya sama, perpuluhan itu uang Tuhan. Mata duitan. Benar ya? Beda? Ya, saudara, kalau tertemplak orang dulu, wah terima kasih pulang, Boksu terima kasih udah menyadarkan saya kembali ke jalan yang benar. Kalau sekarang pendeta khotbah menyakiti, emang gereja doang lo yang punya satu, banyak pindah gereja. Saudara, beda nggak? Nah, so kita perhatikan tuh seperti demikian, ya. Orang dulu nggak ada listrik, pujian jalan. Sekarang kalau nggak ada listrik, kayaknya pujian tidak ngangkat, kan gitu ya. Oh, kalau nggak ada musik dan sebagainya. Nah, saudara kita perhatikan, change management ini penting nggak kira-kira kemampuan hal ini? Saudara, sebetulnya saya beberapa tahun lalu saya udah bikin seminar ya, eksis di abad 21 dalam semua segi. Salah satunya apa? Ibadah kita. Ya, saudara, karena apa? Teknologi itu nggak bisa dilawan, benar ya? Ya, kita lawan, kita nggak akan bisa, dia jalan terus kok. Kita ikutin capek, nah gitu gimana dong? Nyangkut ke ibadah nggak? Oh nyangkut ke ibadah, saudara. Maka banyak anak muda akhirnya lihat gereja juga ubah bentuknya. Ya, panggung terang banget, bagian jemaat itu gelap banget. Sampai yang khotbah, saya khotbah gereja kayak begitu ya. Ini ada orang ya, gelap semua di sana. Kita terang. Nah, saudara kalau begitu. Nah, itu akhirnya dibandingkan dan sebagainya. Lalu saudara, saya itu ikutin perkembangan ya. Ternyata ada orang di situ, ada satu ada video klipnya. Orang bangun tidur telat, pakai celana pendek, dia tidur pakai kaos telat. Aduh, hari Minggu nih, gimana ibadahnya? Langsung saudara dia pakai satu alat, langsung dia bisa pujian sendiri. Kasur masih berantakan, saudara kayak begitu. Saya waktu lihat itu, ini tantangan buat kita. Maka dari situ saya mikir untuk change managementnya gereja, bagaimana harus memenangkan anak-anak muda yang sekarang usianya ini generasi alfa misalnya. Ke depan saudara, ya dia udah seperti demikian dan lain-lain, itu akan menjadi sulit. Kita harus memikirkan bagaimana untuk hal itu. Sampai saya mikir dengan beberapa teman, ya ibadahnya gimana kalau online. Saya diketawain waktu itu. Wah mana rame, itu di mana firman Tuhannya nggak ada, harus kumpul begini-begini. Dipaksa sama makhluk hidup yang setitik juga enggak. Kita ibadah online. Benar ya? Nah saudara, kita akan satu hal, ada kemampuan adaptasi ini menurut saya penting banget. Sehingga kita nggak, jadi artinya teknologi itu bukan musuh, teknologi itu netral. Tergantung siapa di baliknya. Jadi itu hanyalah alat, hanyalah sarana. Kita harus pakai, jangan dia memperalat kita, tapi kita harus memakai dia. Tetap kita bagaimana caranya supaya ibadah online pun tetap kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya di dalam beribadah ini. Nah saudara, kemampuan adaptasi penting gak? Menurut saya inilah masalah apapun. Yang kedua ini penting. Ya, jadi yang pertama adalah responsif, yang kedua kemampuan beradaptasi. Menurut saya yang ketiga adalah resiliensi. Nah Indonesianya itu resilience. Ya, nah saudara, resiliensi itu adalah elastis. Dalam menghadapi masalah apapun, kita harus punya sikap yang namanya elastis. Ada satu ketahanan, ada daya lenting. Saudara, daya lenting, saya langsung ingat yang namanya rotan. Apa bedanya rotan sama kayu atau papan? Papan kelihatannya kuat, betul ya? Tetapi kalau dipukul seorang karateka, patah dia. Coba rotan dipukul sama karateka. Benar? Bisa gak kira-kira patah tuh? Saudara, menurut saya rotan kasih yang panjang ya, saudara kita pukul, dia pasti akan melenting lagi, betul ya? Nah saudara, daya lenting itulah yang orang percaya di dalam Kristus kita harus melatih yang punya daya lenting ini.
melatih terus adaptasi. Kita harus peka keadaan seperti begini. Oh, maka kita harus demikian. Iman kita harus demikian. Saudara, maka kalau tidak kita akan dipaksa juga oleh zaman ini. Dan kemampuan adaptasi itu sehingga kita bisa melakukan setiap hal, tetap esensinya yang penting. Ya, nah resiliensi ini, saudara, seperti rotan ini, yaitu bagaimana caranya supaya kita tetap punya daya lenting. Saudara, menghadapi setiap permasalahan, ya khususnya juga dalam wabah COVID-19 ini, gitu kan ya. Maka saudara, banyak orang bilang begini, kita harus berpikiran positif. Banyak orang nggak sakit karena wabah virus, tapi karena khawatir banget, mati juga dia. Karena daya tahannya makin turun, akhirnya sakit juga. Nah, saudara, kita perhatikan, maka berpikiran positif ini menurut saya penting. Tetapi ada satu berbahayanya sekarang. Banyak beredar di bawah, kita harus punya pikiran positif, bla bla bla. Saya setuju. Tetapi saudara, kita harus perhatikan, Alkitab kita ini positive thinking, positif. Tetapi juga ada ajaran New Age Movement, dia ajarin juga positive thinking. Masalahnya di situ. Nah, saudara, kita harus bedain. Ya, mana saudara daya lenting kita ini pertama mulai dari pikiran. Nah, pikiran positive thinking itu ada juga orang lain yang sama, bahkan masuk di dalam WA. Akhirnya saya bilang, wah itu adalah alirannya 6, saya bilang. New Age Movement itu, bukan Alkitabiah, tapi grup WA itu adalah isinya gitu ya, pelayan dan hamba-hamba Tuhan. Nah, saudara, kita harus hati-hati ya. Maka di grup WA itu ada yang bilang kita harus positif mengatasi masalah ini ya. Lalu dia bilang rincinya, saudara mungkin juga dapat di situ ya. Maka kita harus visualisasikan, saudara ya, visualisasikan, bayangkan kita ini. Lalu bilang ke semua orang, saya sehat, saya nggak sakit dan sebagainya, ya. Lalu makin hari makin baik dan sebagainya. Saudara, itu semua itu adalah ajaran, saudara, yang namanya 6 itu, New Age Movement. New Age Movement itu salah satunya adalah yang The Secret itu, buku yang sangat spektakuler banget. Ya, dia pakai jurus yang namanya satu visualisasi. Jadi kita pengen seperti apa, orang seperti demikian. Lalu nggak boleh ngomong ada yang kata jangan atau tidak. Ya, misalnya saya jadi jangan ngomong begini, ya misalnya yang negatif-negatif. Jangan itu nggak boleh. Ya, jangan marah-marah. Nah, saudara, itu nggak boleh. Jadi kita harus ganti kata-katanya. Ya, saudara harus sabar, nah, harus gitu, nggak boleh. Jadi kata jangan itu nggak ada, karena otak ini nggak bisa terima kata jangan. Pada waktu kita ngomong jangan marah-marah, langsung kita marah-marah katanya. Ya, misalnya dia demoinnya begini, ya, memang benar juga sih, ada benernya. Contoh ya, nah Bapak Ibu jangan bayangin gajah, malah ngebayangin, bener ya? Tuh, bener kan? Nah, maka dia bilang jangan ada kata jangan. Harus saudara bayangkan gajah, harus gitu katanya ya. Nah, sehingga yang positif akan balik. Maka dia pakai hukumnya law of attraction. Apa yang kita pikir baik, alam menyambutnya, baiklah yang terjadi. Kedengarannya seperti yang saudara ya. Tetapi saudara, di dalamnya ada apa sebetulnya? Kalau ditanya terus orang yang pertama kali nemuinnya, Loa ini ya. Akhirnya dia bilang begini, karena apa? Alam itu akan menjawab karena punya sinyal-sinyal dan sebagainya. Akhirnya kalau kita negatif, tangkap negatif, dia jawab negatif. Maka apa yang kita pikir negatif, terjadi negatif. Ya. Lalu ditanya lagi, ya, alam itu ada di mana? Universe itu di mana? Pikiran kita. Kalau begitu, siapa Tuhannya? Kita. Nah, saudara, disitulah 6. New Age Movement. Beda dengan Paulus, Alkitab betul positive thinking. Kita harus punya daya lenting. Kita harus berpikiran positif. Lalu bedanya di mana? 6 itu, New Age Movement, itu mengabaikan fakta, mengabaikan realita. Maka positive thinking yang mengabaikan realita itu tidak Alkitabiah. Alkitabiah itu justru dia melampaui realita. Jadi harus mengakui realita enggak? Ya, orang Kristen itu harus optimis yang realistis. Bukan mengabaikan realita. Saudara, itu penting banget. Paulus contohnya, saudara ya. Dia katakan, saya sudah memohon kepada Tuhan 3 kali supaya ilangin ini. Ya, badannya itu digocoh oleh iblis. Dikabulin gak? Tidak. Tapi dia bilang, terpujilah Tuhan. Maka Tuhan bilang, justru di dalam kelemahanlah kekuatan Tuhan makin sempurna. Saudara, itulah yang positive thinking. Tidak mengabaikan realita.
Kalau Paulus dia seperti yang 6 yang ada, dia akan bilangnya begini. Oh saya tidak ada gocoh dari iblis, saya nggak ada kayak begini, saya sehat, saya apa. Nah itu mengabaikan realita. Paulus tidak begitu. Maka resiliensi ini dimulai dari pikiran yang positif sesuai dengan Alkitab bilang. Tidak mengabaikan realita. Maka saudara yang penting dalam hal ini juga apa yang kedua, selain berpikiran positif, bertindaklah kita harus dengan cerdas. Saudara ya, kita udah nggak bisa lagi zaman sekarang bekerja dengan keras kurang cukup. Bukan jelek kerja keras, itu bagus. Tapi harus kita bertindak dengan cerdas. Gunakanlah teknologi yang ada. Saudara sebagai orang percaya, sempat heboh dan sebagainya. Saudara sampai bawa-bawalah tanda akhir zaman, sampai corona itu CORONA 666. Pernah dapat itu? Corona 6 angka, 6 huruf maksudnya. Ditotalin, C itu 3 lah, gitu apa ya begitulah, 66. Wah, antikris. Saudara ya, dan sebagainya. Ya silakan aja lah ya, saudara kalau mau percaya. Itu mah saya juga bisa banyak. Diingat nggak dulu, saudara waktu komputer, ya? Ini yang jago ya multimedia. Komputer COM, ya. Lalu totalnya berapa? 666 juga. Lalu barcode itu bahaya. Saudara, begitu masuk dari 1999 ke 2000, pasti akan goncang besar dan sebagainya. Pesawat ngaco semua, komputer akan heboh ngaco. Saya ketawa itu, ada orang khotbah kayak begitu. Nah sekarang kita 2020 masih hidup. Benar ya? Nah so kita perhatikan, berarti antara iman dan juga ilmu, itu dua-dua kita harus ada. Maka orang Kristen harus bagaimana resiliensi ini, berpikir positif, bertindak juga cerdas. Saudara ya, kita harus bagaimana kita memberitakan kabar baik, menginjili kepada orang yang pintar yang pakai otak begitu. Kalau kita tidak memuaskan otaknya. Nah saudara kita harus bisa bertahan dalam menghadapi setiap permasalahan. 3 hal ini yang penting. Gunakan itu semua. Ya, betul saudara, banyak yang COVID-19 ini ada negatifnya. Betul saudara, tapi kita lihat yang Tuhan berikan, yang izinkan sampai terjadi, saudara ya, Tuhan bukan ada maksud jahat, tetapi dia izinkan itu terjadi, ada positifnya enggak? Ayo, positifnya apa? Kalau kita berpikir positif untuk COVID tanpa mengabaikan realita. Betul dia banyak bunuh orang, betul. Tapi saudara gara-gara dia, alam katanya lebih sehat, ozon jadi tebal lagi karena polusinya nggak ada, orang di rumah semua. Masuk akal? Lalu katanya sekarang es di kutub sudah mulai ada ngebentuk lagi. Ayo ada positifnya nggak? Coba kalau nggak dikeluarin si virus itu. Mungkin orang bandel, terusnya polusi, bumi ini makin hancur, benar ya? Lalu saudara gara-gara virus ini juga saudara ya, maka di keluarga hubungan jadi lebih harmonis. Karena mau nggak mau di rumah dia membangun relasi jauh lebih baik. Dengan corona ini ada positifnya apa? Empati orang, solidaritas orang muncul lagi nggak? Muncul, dulu cuek, individualistis tinggi, betul ya? Dalam keadaan nyaman. Soalnya setiap, nah itu positive thinking, tapi tanpa mengabaikan realita. Maka saudara kita bagaimana daya lenting untuk menghadapi ini? Ya, setiap masalah pasti ada durasinya. Ya, saudara itu pasti akan berhenti. Ahli virus itu, orang udah tinggi, nggak lama dia akan turun tajam. Nah masalahnya adalah kita ini kadang-kadang keterlaluan yang kita nggak sabar dari situnya aja. Sehingga saudara kita meninggal dunia, ditolak, dikubur. Aduh ampun saudara ya, kesian dia dan sebagainya. Ini dan itu. Nah saudara sehingga 3 sikap ini begitu penting. Tetapi satu yang terakhir bagaimana kita menghadapi bukan hanya virus. Ke depan banyak masalah. Maka Paulus bilang segala perkara. Ke depan kita apapun. 3 hal ini kita harus responsif. Harus kita adaptasi. Saudara, dan yang ketiga resiliensi. Ya, kalau ini kita lakukan dan satu di dalam kalau kita pakai segitiga. Ada responsif, ada adaptasi, lalu ada di sini resiliensi. Di tengahnya itu menurut saya adalah habit. Kebiasaan. Jadikan ketiga ini, masalah apapun, sikapi dengan benar. Kita harus beradaptasi, daya lenting kita harus kuat, daya juang kita ada satu pertahanan. Kalau kita lakukan itu dijadiin kebiasaan, saudara nggak akan jadi repot ngadapinnya, nggak akan jadi gegeran. Apa itu gegeran ya? Terkaget-kaget saudara, nggak akan terkaget-kaget. Contoh saudara, COVID ini bikin semua negara kaget semuanya. Satu bangsa yang tenang, dia juga kena. Negara mana yang nggak kaget? Tenang-tenang aja. Jepang.
Benar nggak? Saudara, Jepang kena sih kena, tetapi dia kok tenang-tenang aja. Karena apa? Habitnya dia udah nggak pusing. Kita setengah mati karena bukan jadi habit. Contoh saudara, kenapa Jepang katanya bagus? Ada satu WA namanya Paulus dia kasih. WA itu, saya Paulus bla bla bla. Kenapa Jepang kok tenang-tenang menghadapi COVID? Saya catat di situ ya, karena apa? Dia udah kebiasaan, habitnya memang udah bersih. Dari kecil anak itu katanya ya harus cuci tangan, bawa tisu basah kemana-mana, pakai masker udah tiap hari, nggak ada apa-apa juga. Nah saudara, habit kayak begini, begitu ada virus suruh pakai masker, masalah nggak? Nggak. Kita sekarang suruh pakai masker, setengah mati, ya lupa lagi, menyedot minuman lagi, ada masker kan gitu ya. Karena belum kebiasaan saudara. Tapi kalau jadi kebiasaan jadi enggak, sama dalam kehidupan kita. Lalu dia bilang kenapa Jepang demikian? Cuci tangan itu udah biasa, dia udah bersih ya. Lalu cuci tangan, juga dia enggak jabat tangan. Dia cuma nunduk, betul kan ya? Saudara itu nunduk, semua sebat nunduk. Apalagi kalau misalnya ada orang yang lebih terhormat, nunduknya kita yang harus lebih bungkuk karena dia lebih terhormat, kan gitu. Kalau dia juga menganggap kita terhormat, tak bungkuk-bungkuk, kan gitu. Maka saudara, meja orang Jepang pendek-pendek, coba pak bungkuk-bungkuk kalau tinggi, kan kejeduk. Nah saudara, contoh ya. Sehingga saudara, budaya kayak demikian. Jadi salamannya itu kayak begitu, gak pernah salaman. Jadi bagi dia gak jadi masalah suruh jaga jarak, gak usah salaman, bener gak? Nah saudara, orang Jepang juga saudara ya, dia gak mau ngerepotin orang. Sehingga saudara, dia itu dari jarak jauh, dia gak mau nggak nyapa cipika-cipiki karena apa? Ya. Jangan-jangan orang itu nggak senang yang kita lakukan, sehingga Jepang itu cukup dari jauh dan sebagainya. Waktu disuruh kayak demikian, Jepang repot nggak? Nggak, udah biasa. Nah saudara, habit itu begitu penting, dan dia orang yang sangat disiplin. Budayanya memang udah disiplin, sehingga suruh disiplin, jangan keluar rumah, ya udah diam aja, memang udah biasa disiplin. Kita, saudara ya, itu sampai di televisi saya kaget banget, ada orang di karantina baru 2 hari. Dia hancurin semua barang, minta pulang, nggak tahan. Saudara, sampai itu betul-betul di shoot itu, luar biasa banget. Nah saudara, kita perhatikan di sini, maka jadikanlah ketiga hal ini habit dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya firman itu selalu ya dan amin. Di dalam Kristus ya, dia udah kasih kekuasaan, dikasih kita kuasa dan juga kekuatan. Ya, sehingga dikatakan apapun masalahnya, ya maka kita akan menjadi pemenang. Amin. Ya. Mari kita sama-sama berdoa, kita untuk menyambut firman Tuhan, kita menyatakan dengan satu pujian, ya. Tuhan memberikan waktu yang terindah, apapun yang kita alami, kita pasti bisa melewatinya. Sehingga kita bisa melakukan menjadi yang pemenang di akhir kehidupan kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita nyatakan lagu ini, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Kita nyanyikan dari awal lagu ini sebagai pernyataan kita kepada Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti,
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu menguatkan kami. Terima kasih untuk sungguh-sungguh Tuhan Roh Kudus membukakan mata rohani kami. Melihat bahwa Tuhan selalu baik buat kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Darmana, sungguh memberkati setiap kami. Saya akan tegaskan beberapa pengumuman. Untuk persembahan Bapak Ibu Saudara dapat diberikan melalui online ke Kas Operasional Gereja untuk BCA nomor account 73704490087 atas nama Juningsih Nyoto Mujono. Ya, saya ulang kembali dengan nomor rekening 73704490087. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan beberapa pengumuman, yaitu telah berpulang ke rumah Bapa di surga, almarhum Oi Chit Siang atau Ibu Ida Suryanti, kesan dari Bapak Eka dan Ibu Liu. Almarhum juga kakak dari Bapak Eka, dimakamkan pada hari Minggu besok tanggal 5 April 2020. Segenap keluarga Masa Depan Cerah mengucapkan turut berbelasungkawa kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kepada seluruh keluarga. Kemudian berkenaan dengan situasi yang terjadi saat ini, kita harus mengikuti aturan pemerintah di mana kita berada. Itu sebabnya untuk minggu ini tanggal 5 April dan minggu depan tanggal 12 April, kita tidak berkumpul untuk menyelenggarakan kebaktian. Begitu juga dengan kesan,
kelas DK, sekolah minggu, doa jemaat maupun alfa sementara ditiadakan. Kebaktian diadakan secara online. Kebaktian Sabtu pukul 17 dibuat online dengan menggunakan Instagram dengan kode @MDC Bogor. Kebaktian ini akan direkam dan dimasukkan ke dalam YouTube dengan kode MDC Bogor Online. Sehingga kapanpun hari Minggu besoknya jemaat Bapak Ibu bisa mengikuti kebaktian online ini via YouTube. Seperti anjuran pemerintah, jemaat diharap tetap di rumah masing-masing. Kemudian minggu depan kita ada kebaktian Jumat Agung online. Akan diadakan kebaktian pada hari Jumat tanggal 10 April. Kebaktian dibuat online dengan menggunakan Instagram dengan kode @MDC Bogor pada jam 8 pagi. Kebaktian itu akan direkam dan dimasukkan ke dalam YouTube dengan kode MDC Bogor Online. Sehingga pada pukul 18 sore jemaat bisa mengikuti kebaktian online ini via YouTube. Kebaktian disertai dengan perjamuan kudus. Anggur perjamuan dapat diambil di sekretariat MDC mulai hari Sabtu tanggal 4 April oleh pemimpin kesan. Kemudian pembagian anggur dilakukan oleh pemimpin kesan ke anggota masing-masing. Roti atau hosti perjamuan disediakan sendiri oleh masing-masing jemaat. Bisa menggunakan roti tawar yang dipotong kecil. Baik Bapak Ibu, saya ulang kembali, alamatnya adalah Instagram @MDC Bogor atau YouTube MDC Bogor Online. Sekian, saya undang Ibu Natalia untuk tutup dalam doa. Ya, Bapak dan Ibu, hari ini kita sungguh diberkati dengan firman yang luar biasa. Dan kita menangkap isi hati Tuhan, pesan Tuhan buat kita semua. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Dengan berkat-Mu Tuhan. Kiranya, yes Lord, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Katakan kiranya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Yes Lord. Daripada katakan dengan iman setiap kita. Yes Lord. Amin. Amin Tuhan. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan lagi, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yesus Tuhan, amin. Dan memperluas daerahku. Tangan-Mu Lord. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Kau Bapa yang baik Tuhan. Yes Lord. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan kesakitan Tuhan. Sehingga kesakitan, yes Lord, tidak menimpa aku, haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku, haleluya. Oh,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau selalu menguatkan dan meneguhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kali kami datang kepada Tuhan. Setiap kali kami menghampiri hadirat Tuhan. Setiap kali pula Tuhan berbicara kepada kami. Kuatkan dan teguhkan kami setiap jemaat-Mu Tuhan. Biar setiap kami punya telinga yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru Tuhan. Biar kami terus mau meresponi firman Tuhan dengan baik. Mau meresponi setiap rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kami apapun itu Tuhan. Dan kami punya daya tahan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap tidak tergoncangkan oleh apapun. Kami tetap menjadi jemaat yang berakar kuat di dalam Engkau. Jemaat yang mengandalkan Kau terus menerus dan terus menerus Tuhan. Kami tahu Kau memperkaya jemaat-Mu dengan pengalaman yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat Pak Darmana yang hari ini menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau memberkati beliau dengan kesehatan yang baru. Berkati dengan keberhasilan, pelayanannya Tuhan buat jadi berhasil, pekerjaannya buat jadi berhasil, keluarganya semua dalam proteksi Tuhan. Kami percaya ketika beliau pulang ke rumahnya juga Tuhan menyertai di dalam nama Yesus. Dengan perlindungannya daripada Tuhan, malaikat-malaikat pelindung ada di sekelilingnya. Sampai beliau tiba di rumahnya dengan selamat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau Allah yang senantiasa memberkati setiap kami. Terima setiap berkat setiap jemaat. Terima dengan iman setiap berkat yang daripada Tuhan. Diberkati setiap bapak-bapak, diberkati setiap suami-suami dengan roh takut akan Tuhan. Kami percaya akan bermunculan imam-imam dalam setiap keluarga di dalam nama Yesus. Diberkati dengan keberhasilan dalam setiap usaha dan pekerjaan di dalam nama Yesus. Diberkati setiap istri dalam mengelola rumah tangga, dalam mengurus anak-anak. Diberkati dengan daya tahan yang baru di dalam nama Yesus. Diberkati setiap anak-anak kami. Diberkati anak-anak muda, diberkati dengan roh keperkasaan. Diberkati dalam kuliah, dalam pekerjaan, dalam sekolah di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan turun bagi setiap jemaat. Kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, daya tahan tubuh yang baru, kerinduan yang baru, kegairahan yang baru melanda setiap jemaat di dalam nama Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Kau terbesar